Ada tuh ya, kayak apa tempat buat balapan motor kayak gitu, tapi bukan motor. Aku sih gak jauh-jauh di Senayan Bekti. Aku pernah coba mainan helikopter bercontot yang terbang, tapi ya susah sih. Jadi bisa ya nabrak juga. Ya, nah ini Kementerian Pertahanan Indonesia bukan pesawat mainan, ini pesawat yang terus emang terbangnya bisa berapa ketinggian terbangnya? Iya, ketinggian terbangnya tinggi 4.000 meter loh. Tinggi banget dong. Itu buah mana sih? Bukan di Indonesia dong. Yang mana? Penasaran ini tayangannya. Inilah pesawat terbang tanpa awak atau drone OS Vivanusa. Drone ini ciptaan Julian Paunan alias Ongen. Dipajang dalam pameran alutsista topografi TNI Angkatan sekaligus memperingati hari ulang tahun Dinas Topografi TNI Angkatan Darat. Ini memang kita desain sedemikian rupa supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi medan. Karena tidak selalu pesawat tanpa awak yang didesain atau dibuat di luar negeri itu tetap untuk kita. Karena kita negara tropis, kemudian juga kita banyak hutan, banyak gunung. Apabila kita langsung menggunakan yang dibuat dari luar negeri itu dudut berat medannya cukup berat. Nah inilah kita desain sesuaikan dengan kondisi medan dan apa yang akan kita lakukan. Drone OS Vivanusa menjadi alat canggih di TNI Angkatan Darat. Drone ini mampu dan mampu mendarat di segala medan, di daratan maupun di perairan. Drone OS Vivanusa pernah dijajal di Waduk Jatiluhur. Drone ini dikendalikan melalui remote satelit dan terpantau radar khusus. Drone OS Vivanusa saat ini telah 3 unit dipesan oleh Kementerian Pertahanan. Drone ini akan digunakan Dinas Topografi TNI Angkatan Darat untuk pengawasan wilayah perbatasan dan zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna sempat menjadi pulau sengketa antara Indonesia dan Cina. OS Vivanusa adalah drone canggih, memiliki kemampuan terbang selama 8 hingga 10 jam non-stop, dan jarak jelajahnya mencapai 1.000 km, serta ketinggian terbang 4.000 meter di atas permukaan tanah. Ada 2 tipe drone yang kini sedang diproduksi, yaitu yang memiliki bentang sayap 4,2 meter dan 6,4 meter. Drone ini juga sudah mendapat sertifikat uji litbang TNI Angkatan Laut dan sertifikat TKDN tingkat kandungan dalam negeri 28,01% dari Kementerian Perindustrian. Demikian dan Eko Prabowo dari Jakarta. Di pemirsa, di Yunan, Cina ada seorang pria yang menyeberang sungai dengan menitis seutas tali. Berbeda dari aksi menitis tali lainnya, tidak ada jaring pengaman atau tongkat keseimbangan yang digunakan pria itu saat menitis tali. Lembah yang meloncat di Sungai Jinsa, provinsi Yunan, Cina, dipilih Zhang, seorang atlet olahraga ekstrim untuk menguji nyalinya. Zhang akan meniti tali yang membentang di antara 2 tebing sungai tanpa menggunakan. Setelah dianggap siap, Zhang mulai meniti tali selebar 2,5 cm ini. Saat meniti tali, tak ada jaring pengaman. Hanya tali pengaman di pinggang untuk mencegahnya jatuh tercebur ke sungai. Tali sepanjang 60 meter ini membentang di ketinggian 16 meter di atas permukaan sungai yang berarus deras. Saat berarus, Zhang tidak menggunakan alas kaki. Papa cium dong, Papa cium dong, Papa cium dong, Papa cium dong. Papa cium dong. Asa, ia tetap melanjutkan aktivitas meniti tali. Cium dong. Setelah 8 kali mencoba, akhirnya upaya Zhang membuahkan hasil. Pria berumur 31 tahun ini mampu melintasi sungai dengan catatan waktu 5 menit 58 detik.
Meres. Aduh. Dari Cina nih, sama kita nggak kendaraan otonom. Gimana? Bisa gerak sendiri, tapi nggak ada yang nyetirnya, nggak ada pengemudinya. Hang jadinya. Benar banget. Jadi di saat negara-negara maju masih sibuk mengembangkan kendaraan otonom, sebuah perusahaan otomotif Cina membuat gebrakan nih ya. Jadi mereka mengaku siap meluncurkan kendaraan otonom kecepatan dalam tempo 2 atau 3 tahun ke depan.